Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alwi Dalimunte, SHMH, dosen program studi Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Imam Syafi'i Indonesia, akan membagikan video praktik mengajar sebagai salah satu syarat PKDP 2026 yang diselenggarakan oleh UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Bagaimana keseruannya? Saksikan video selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Pak. Alhamdulillah, pada pertemuan yang insya Allah berbahagia ini, kita dapat bertemu dan bertatap muka kembali dalam rangka melanjutkan perkuliahan kita pada mata kuliah Hukum Wakaf dan Zakat. Pertemuan kemarin, kita sudah membahas tentang BWI. Sekarang kita membahas tentang sengketa wakaf di Indonesia dan penyelesaiannya. Baik, saya absen terlebih dahulu. Muhammad Gilang Ramadan. Hadir. Baik. Muhammad Rizky Hardi. Hadir. Oke. Sarah Salsabila. Oke. Putri Diana hadir. Oke. Dalam pembelajaran ini tentu kita harus mengetahui tujuan pembelajaran. Kalau kita melihat dari CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah, dalam materi ini ada 3 yang akan Anda harus kuasai gitu. Yang pertama, Anda harus mampu menjelaskan pengertian sengketa wakaf. Kemudian, Anda harus mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk sengketa wakaf. Kemudian yang ketiga, Anda mampu menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa wakaf di Indonesia. Kemudian, dalam pembelajaran ini, kita menggunakan model namanya PBL. Kemudian, metode yang digunakan dalam perkuliahan ini, yang pertama ada ceramah interaktif, kemudian nanti ada diskusi kelompok, kemudian ada analisis kasus, kemudian nanti ada presentasi dari hasil analisis kelompok tersebut. Kita bahas yang pertama, definisi wakaf. Wakaf adalah tahbisul asli wa tathbilis samroti. Artinya, menahan benda aslinya dan mendermakan manfaat dari benda tersebut. Menahan ini ada 3 dalam hadis. Yang pertama, la yuba'u, wa la yuhabu, wa la yurathu. Jadi larangan harta wakaf itu diperjualbelikan. Jadi jangan diperjualbelikan, jangan dihibahkan, dan jangan diwariskan. Baik, selanjutnya sengketa wakaf. Saya mau yang menjawab Rizky Hardi deh. Silakan Rizky Hardi. Pak, izin menjawab. Ya, silakan. Sengketa wakaf adalah konflik yang timbul terkait penguasaan, pengelolaan, atau status hukum aset wakaf. Kalau melihat dari penjelasan sengketa wakaf, secara sederhana, sengketa wakaf adalah konflik. Sengketa itu kan konflik ya, atau perselisihan terkait harta benda wakaf yang telah diwakafkan. Jadi konflik itu muncul biasanya setelah harta wakaf diwakafkan, baru konflik-konfliknya muncul. Apa saja bentuknya? Bentuknya setidaknya ada 4. Yang pertama, sengketa ahli waris, wakif. Jadi kemudian yang kedua ada sengketa nazir. Kemudian yang ketiga ada sengketa peruntukan wakaf. Kemudian yang keempat ada sengketa administrasi wakaf. Saya mau bertanya, kira-kira apa sih faktor penyebab sengketa wakaf itu terjadi? Saya mau yang menjawab adalah Laila. Silakan Laila. Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Menurut saya, salah satu penyebab sengketa berasal dari faktor ekonomi. Terima kasih, Laila. Jawabannya sudah sangat baik sekali. Baik, kalau kita lihat, faktor penyebab sengketa itu diantaranya ada 3. Yang pertama ada faktor yuridis. Jadi, wakaf dilakukan tanpa adanya bukti otentik. Jadi, tidak dicatat. Kemudian, tidak adanya sertifikat tanah wakaf. Kemudian ada faktor sosial, kurangnya pemahaman masyarakat. Kemudian, nazir tidak profesional dalam mengelola. Kemudian yang ketiga, faktor ekonomi, sebagaimana sudah disampaikan oleh Laila tadi, sangat bagus. Oke, saya mau tanya, apakah Anda mengetahui kira-kira jika terjadi sengketa ini dapat diselesaikan dengan cara apa saja? Saya mau yang menjawab Sarah. Sarah, disilakan. Baik, izin menjawab, Pak. Menurut saya, penyelesaian sengketa non-litigasi itu bisa dilakukan dengan 2 cara, seperti musyawarah dan mediasi. Penyelesaian sengketa secara non-litigasi, benar yang dikatakan oleh Sarah tadi. Yang pertama ada musyawarah. Kalau dia mediasi, biasanya ada orang ketiga. Ada juga jalur litigasi. Saya mau tanya, menurut Anda, jalur litigasi itu ke pengadilan apa? Saya mau yang menjawab Putri Diana. Silakan Putri Diana. Baik, Pak, izin menjawab. Ya, silakan. Itu ke pengadilan agama. Pengadilan agama. Baik, terima kasih. Berdasarkan pasal 62 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menjelaskan sengketa wakaf dapat dilakukan setelah upaya non-litigasi tidak berhasil. Penyelesaian secara litigasi hanya boleh dilakukan kalau secara non-litigasi tidak berhasil. Selanjutnya saya berikan kasus. Ini ada beberapa kasus. Saya mau kita bentuk 3 kelompok. Dirugikan jawabannya apa kira-kira? Nanti 1 orang yang presentasi. Siapa kira-kira presentasi? Oke, Jaskia. Ini kelompok ketiga ya.
Setelah Anda berdiskusi ini, saya mau perwakilan Anda, ketua kelompoknya, presentasi hasil diskusi. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Berdasarkan hasil dari analisis kami dari kelompok 1 itu jawabannya gugatan ahli waris terhadap nazir pada dasarnya tidak dapat dibenarkan. Dari kelompok 2. Silakan. Kasus nomor 2 itu, jadi kondisi wakaf itu belum sepenuhnya aman secara hukum. Mungkin secara kependudukan masyarakat itu aman. Selanjutnya kelompok terakhir. Untuk studi kasus nomor 2, Ya. itu pada kasus tersebut tanah wakaf secara syariat tetap dapat dianggap sah karena telah dipenuhi unsur-unsur wakafnya seperti adanya wakif, nazir, tujuan wakaf, dan ikrar wakafnya. Terima kasih kepada seluruh kelompok yang sudah berdiskusi dan presentasi. Oke, kesimpulan dari materi kita pada hari ini. Yang pertama, sengketa wakaf terjadi karena beberapa faktor. Di antaranya ada faktor hukum, faktor sosial, dan faktor ekonomi. Kemudian yang kedua, penyelesaian sengketa wakaf dilakukan secara non-litigasi. Kemudian, administrasi wakaf yang baik akan menjadi kunci tidak adanya sengketa wakaf yang terjadi di kemudian hari. Karena itu, saya memberi Anda tugas, dikumpulkan pertemuan selanjutnya, Anda coba datang ke masyarakat, terjun ke masyarakat, kemudian Anda berdialog untuk mengetahui bagaimana sih praktik yang terjadi di masyarakat, terutama di tempat Anda tinggal, kemudian solusi apa yang Anda tawarkan, itu diresume saja, pekan depan saya tanya hasilnya dikumpulkan. Itu saja pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.